Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan distribusi parameter dan estimasi parameter dari suatu rangkaian data kegagalan. Nah, berikut ini data kegagalan dari suatu dua komponen, yaitu komponen 7FAAL 102AB1 dan komponen 7FABIN111. Nah, sebelum kita menghitung atau menentukan distribusi parameter dan estimasi parameternya, kita menghitung dulu uptime atau time to failure dengan cara uh, mengurangkan schedule start kedua dengan schedule start sebelumnya, kemudian dikonversikan ke dalam jam, sehingga dari hasil pengurangan schedule start tersebut kita kalikan 24 jam sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, kita hitung sampai kegagalan selesai, jadi sampai data terakhir, sehingga didapatkan nilai seperti ini uptime-nya. Setelah kita menghitung uptime-nya, kita tentukan peluang distribusi parameter dengan bantuan Minitab. Nah, dari data inputan uptime atau time to value-nya tadi, kita kalkulasikan dengan cara start, kemudian quality tools, kemudian individual distribution identification. Nah, kita tentukan kolomnya ini, kemudian kita pilih distribusi dan transformasinya. Nah, kemudian klik OK. Kemudian didapatkan goodness of fit test dan ML estimates of distribution parameter. Nah, jadi didapatkan hasil seperti ini. Bagaimana cara menentukan peluang distribusi parameternya? Dengan cara melihat di goodness of fit test mana sih nilai peluang yang paling besar, yaitu di sini nilai paling besar yaitu log normal, didapatkan hasil 0,011, sehingga diketahui nilai mean dan standar deviasinya di estimates of distribution parameter. Nilai X di sini yaitu nilai X adalah pengurangan 2 digit NRP terakhir, digit angka terbesar dengan digit angka terkecil, sehingga karena NRP saya 30 sehingga 3 min 0, didapatkan hasil 3. Kemudian kita bisa menghitung nilai reliability masing-masing komponen, peluang kegagalan dan reliability masing-masing komponen antara 23.000 jam sampai dengan 33.000 jam. Nah, kita hitung dulu nilai reliability masing-masing komponen selama 13 jam, yaitu P X kurang dari sama dengan 13.000 sama dengan P learn X min dibagi standar deviasi, sehingga didapatkan nilai P Z kurang dari sama dengan 3,57. Nah, nilai Z kurang dari sama dengan 3,57 ini bisa dilihat dari tabel distribusi log normal, sehingga didapatkan nilai 0,99982. Jadi nilai reliability selama 13.000 jam yaitu 1 min CDF. CDF itu nilai ini 0,99982, sehingga didapatkan nilai 0,0018. Kemudian menghitung peluang kegagalan masing-masing komponen lebih dari 5.300 jam, yaitu P
X lebih dari 5.300, kita operasikan dulu menjadi 1 min P X kurang dari sama dengan 5.300 sama dengan P ln X min per standar deviasi kurang dari sama dengan ln 5.300 min 8,00551 per 0,41062 sehingga didapatkan hasil PZ kurang dari sama dengan 1338 sehingga didapatkan hasil 0,0838. Kemudian mencari nilai reliability masing-masing komponen antara 23.000 jam sampai dengan 33.000 jam, yaitu P X lebih dari sama dengan 23.000 kurang dari 33.000 kurang dari sama dengan 33.000 sama dengan P ln 33.000 min 8,00551 per 0,41062 min P ln 23.000 min 8,00551 dibagi 0,41062 sehingga didapatkan nilai PZ kurang dari sama dengan 5,84 dikurangi PZ kurang dari sama dengan 4,96. Nah, sehingga hasilnya PZ kurang dari sama dengan 0,88 didapatkan hasil 0,9699. Jadi nilai reliability antara 23.000 jam sampai dengan 33.000 jam adalah 1 min CFD 0,9699 ya didapatkan hasil 0,0301. Kemudian kita beralih ke komponen 7FAAL102AB1. Caranya sama seperti sebelumnya, menentukan nilai uptime dengan cara mengurangi schedule start setelah dan sebelumnya, kemudian dikonversikan menjadi jam dikali 24 jam sehingga didapatkan nilai seperti ini. Oh, untuk komponen 7FAAL102AB1 itu terdapat data breakdown, jadi nilai uptime yang tadi kita kurangi dengan breakdown sehingga didapatkan nilai seperti ini sampai schedule start terakhir. Setelah itu menentukan peluang distribusinya menggunakan data dari Minitab. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, pada komponen ini nilai peluang yang paling besar yaitu pada distribusi eksponensial yaitu 0,394 sehingga diketahui parameternya lambda sama dengan 697,91666. Lambda ini merupakan parameter rata-rata. Kemudian menghitung reliability masing-masing komponen selama 13.000 jam yaitu PX kurang dari sama dengan 13.000 jam sama dengan rumus peluang eksponensialnya yaitu 1 min E pangkat min lambda kali X sama dengan 1 min E min 697,91666 dikali 13.000 didapatkan nilai 1. Jadi nilai reliability selama 13.000 jam yaitu 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian menghitung peluang kegagalan masing-masing komponen lebih dari 5.300 jam yaitu PX lebih dari 5.300 maksudnya kita operasikan menjadi 1 min P X kurang dari sama dengan 5.300 sama dengan 1 min 1 min E pangkat min lambda kali X sehingga didapatkan nilai 0.
untuk reliability masing-masing komponen antara 23.000 jam sampai dengan 33.000 jam, yaitu dengan cara Px lebih dari sama dengan 23.000, X kurang dari sama dengan 33.000 sama dengan Px kurang dari sama dengan 23.000 dikurangi Px kurang dari sama dengan 33.000 sehingga didapatkan nilai 0. Jadi nilai reliability antara 23 jam sampai dengan 33.000 jam adalah 1 min 0 sama dengan 1. Nah, sekian bagaimana penjelasan bagaimana cara menentukan distribusi parameter dan estimasi parameter dari suatu rangkaian data kegagalan. Sekian, terima kasih. Jika ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.